dan Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Ya, silakan. Pertanyaannya seputar gula ya. Gula ya, bukan yang lain ya teman-teman ya. Malam Yang ini lain kita bahas gula dulu. Kita Jadi Dan jangan tanya harga di sini. ya, Iya, ini yang saya dengar kalau misalnya kualitas gulanya nggak bagus, itu malah buahnya malah jadi keras, jadi kayak manisan ya. Pengalaman saya itu kalau pakai molase itu kayak asinan. Tapi kalau pakai gula merah tebu itu cepet hancur, itunya lembut si bahan organiknya. Tapi saya selalu pakai gula merah tebu yang dari Caargo, jadi nggak bisa membedakan. Mungkin sebentar ya, ini Bang Ranto punya pengalaman. Silakan Bang Ranto, boleh bantu jawab. Dinyalakan itunya Bang. Malam Bang Ranto. Malam Bu. Ya. Ya, aku pun kalau pakai GMT ada juga dari Aceh, dari Padang. Memang kalau ada penggiat-penggiat dari Padang atau dari Aceh, jangan sakit hati ya. Memang kalau untuk pembuatan ekoenzim, kalau gula GMT-nya dari Aceh atau dari Padang, memang sama molasses juga. Mungkin entah apa ditambahi bahan-bahan pengawet atau bahan pengeras gula itu kita nggak tahu kan. Nah, jadi itu udah pernah kita coba. Beberapa macam lain rasa. Iya, jadi yang terbaik sekarang ini gula dari Jawa lah. Dari Jawa Timur ini udah sangat baik kali. Baik, terima kasih Bang Ranto. Kak Yudi. Ya, jadi itulah mengakibatkan BO ekoenzim itu mengeras. Seperti yang dibilang Bu Iren tadi ya. Ya. Bu Iren sudah Oke, Bu, jelas ya. Jadi memang kualitas GMT mempengaruhi proses ekoenzim. Jadi BO-nya mengeras kayak asinan itu. Kak Yudi boleh lanjut Kak? Bu Ana, ada Bu Ana, silakan Bu Ana. Sebentar, ya silakan dinyalakan. Selamat malam Bu Vera, Pak Yaya, dan semuanya. Ini saya baru tahu kenapa saya beli GMT, tetapi saya punya tomat, anggur aja, itu diperes pakai tangan itu jadi, Bang Ranto tahu lah, dari kayak membal, kayak bola gitu. Jadi terakhir saya udah beli dengan Bang Ranto Nangin. Nah, itu benar-benar bagus banget ya, wangi sampai saya coba makan. Terus saya telepon Bang Ranto ini kok wangi ya Bang Ranto ya, saya berani makan, saya bilang gitu. Jadi terus satu lagi pertanyaan saya Pak Yaya, tadi kan bilang lumayan campurannya itu kan ada kapur ya Pak lah, tapi kapur yang masih untuk naikkan pH dan itu masih kuantitinya itu masih bisa layak konsumsi. Saya mau tanya itu apa ada resiko Pak kalau kita makan GMT itu yang ada zat kapur gitu Pak? Boleh nggak kasih tahu? Sebenarnya dari masakan tradisional saya tahu di Jawa ya, atau olahan-olahan makanan itu banyak sekali yang menggunakan bahan tambahan kapur. Contoh kalau kita mau bikin asinan dari pepaya atau dari buah labu, itu untuk mengenyalkan juga pakai kapur. Bahkan orang-orang dahulu yang kalau tidak merokok pasti dia nginang. Ya. Kapur siri maksudnya ya Pak ya? Betul, itu pun dimakan kan orangnya usianya malah lebih panjang-panjang kan. Kita pun memberikan kapur itu juga tidak banyak. Jadi kalau volumenya kira-kira 1000 liter nira itu nggak sampai 1 liter. Itu pun kalau tebu, jadi masak gula itu seni, nggak bisa dibikin teori baku, nggak bisa Bu Vera, Bu Ana. Jadi ada nilai seninya. Jadi kayak sama-sama rendangnya orang Padang yang masak berbeda itu rasanya akan berbeda. Nah, begitu pula di GMT ini, selain kita harus memilih bahan baku tebu yang bagus, kita juga harus punya orang juru masaknya yang pinter, yang bisa membaca karakter nira ini mau diapakan. Oke. Mohon maaf kalau di Zoom malam ini ada produsen lain, mungkin bisa berbagi, karena saya sendiri juga masih baru sekitar 7 tahun. Mungkin ada yang lebih lama memiliki pengalaman. Begitu Bu Ana. Jadi Bu Ana
produsen gula tebu itu seperti chef gitu. Bahan sama, resep sama, hasilnya bisa beda. Itulah yang dibilang seni. Gitu ya, Pak Yahya. Iya, Terima kasih, Bu Ana. Selamat malam semuanya, teman-teman Malam. di seluruh Indonesia EI. Enggak, tadi saya saya mau cuma share aja, ya. Saya punya contoh ini. Nggak kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ya, Ah, itu. ini GMT. Ya. Ini hasil Nah, dari ini gula molasses. GMT. Ceritanya dulu beli berapa ratus kilo molase ya. Aromanya Ini pertama kali bikin ekoenzim GMA, gula merah aren. tetap nggak kinclong ya. Ya. Jadi ya ini 2020 ya. Jadi sebelum dikunjungi Bu Pera, inilah hasilnya sampai sekarang. Jadi saya punya kalau Bang Ranto tahu banget lah. Kalau kita di sini, nah ini hanya sebagai sampel bahwa ya kalau kita sih memang mengatakan bahwa nggak ada pilihan lain kecuali GMT lah. Jadi Tapi saya pernah dengar ya Pak Antoni, ada Ya, Bu. murid saya, dia bilang gini, Bu, lama saya bikin ekoenzim dengan GMT, sampai lama saya udah terkenal. Sekarang saya bikin EE dengan molase. Hah? Kenapa? Yang GMT tetap saya untuk pakai sendiri, tapi yang molase saya untuk bagi-bagi. Karena saya udah terkenal sekarang, dia bilang. Saya mau iritkan biaya. ya itu kan bagian yang sudah itu terserah mereka lah Bu. Kalau kita tidak lah. Iya. Ya, Jadi, kita membuat yang terbaik, ya kita bagi yang terbaik juga. Kita bagi ke orang lain pun kasihlah yang terbagus, kasihlah yang terbaik. ya. Kalau menurut saya sih gitu kan Pak ya. Ya, itu aja sih sebetulnya yang mau saya share tadi, supaya sebetulnya beberapa kali sudah saya post juga, ada di FB-nya EI sama di di grup kita di Wakia yang foto ini tadi. Jadi saya selalu kalau ada mempertanyakan lagi soal kualitas, ya kalau kita yang sudah lama membuat, ya tahu banget mana yang harus kita ini. Jadi sebetulnya kenapa molasses itu mungkin waktu awal panen itu harum, tetapi lama-kelamaan dia akan menjadi bau karena memang ya kandungan kadar gulanya sudah tidak seutuh GMT gitu. Jadi mungkin itu saja sih tambahan informasi buat teman-teman semuanya. Makasih Bu. Mungkin yang perlu kita diskusikan ini juga. Kadang-kadang ada pertanyaan, bagaimana kalau air tebu langsung dibuat jadi EE? Ya, jadi bukan GMT. Kadang-kadang saya teman-teman kan orang terlalu kreatif sehingga membuat EE dengan air tebu katanya. Terus perbandingannya gimana? Ya udah, kalau kamu mau bikin ya bandingin, ukur sendiri. Mungkin Pak Yahya lebih paham lagi dari berapa liter mau jadikan 1 kilo GMT kan gitu ya. Saya pernah coba juga Makasih, sih. Dari air tebu, dari air anau, dari gula dari daun stevia, saya pernah bikin semua. Mungkin tidak kayak Pak Ya bilang tadi ya, berapa ton tebunya hanya dapat berapa banyak GMT-nya. Jadi dengan air tebu setelah kita fermentasi dengan bahan-bahan yang lain, dia makin cepat, dia harus lewat proses pembusukan. Karena dia masih mentah, jadi baunya itu ya lumayan. Kalau air tebu Kita langsung dibikin EE ya makin parah Bu, karena air tebu itu didiamkan 6 jam aja dia sudah basi. Dia udah bereaksi basi, jadi alkohol gelembung. itu nanti ya, gelembung.
Jadi Akhirnya perlu pusing Pak, mau buang kemana? bau itu pasti. Iya. Jadi perlu hati-hati juga. Bukannya saya mengunggulkan produk buatan kami dan keluarga itu enggak. Tapi ada beberapa produsen nakal itu yang mencampur bahan baku gula merah tebu itu dengan bahan-bahan limbah seperti mohon maaf ya ini kan daripada nanti kita berprinsip GMT itu terbaik ternyata salah pilih GMT itu pun akan jadi masalah karena banyak sekali perajin-perajin nakal itu yang menggunakan limbah-limbah kayak minuman instan serbuk itu yang sudah kadaluarsa itu dijadikan bahan tambahan niranya. Jadi memang keuntungannya tinggi, dia limbah kemudian ditambah dengan nira, makanya sebenarnya gampang kok untuk melihat GMT ini dari nira murni atau campuran, tinggal dirasakan aja. Kalau ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, itu pasti ada campuran dari limbah dari minuman serbuk itu tadi. Gitu. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Nanti Kiranya saya dapat bilang, bonus strawberry. Cargo, tak pesen gula GMT, tapi Rasa. minta anggur ya. 10 kilo aja, jangan banyak. Saya minta, kan lumayan jadinya, kalau rasa anggur kan lumayan. Jadi kalau itu yang nakal. Kalau yang bagus, artinya sama-sama tidak murni tapi masih bagus itu biasanya pakai bahan baku tambahan gula rafinasi. Jadi kalau pakai gula rafinasi itu prosesnya akan lebih cepat. Kemudian produksi di bulan apapun bisa karena nira itu hanya sebagai pelarutnya saja. Jadi merubah dari gula rafinasi menjadi gula merah. Tampilannya gula merah tebu, tapi sebenarnya isinya itu adalah gula rafinasi impor. Banyak sekali trik-triknya Bu kalau mau saya bongkar di sini. Tapi kita tidak menggunakan itu. Nah, Pak Yahya, Cargo ini Pak Iksan yang tadi mau tanya udah balik nih. Pak Iksan, monggo Pak Iksan. Ya, Sugeng Dalu. Ya, berkah dalam. Monggo Pak Iksan. Lanjut. Sugeng malam, Pak. Iksan. Selamat malam. Nah ini Pak, ini saya mau, saya dari Jambi Pak, ini mau nanyakan tentang GMT itu kan, gula merah tebu. Jadi kalau takut beli di pasaran, itu kalau membuat sendiri, karena saya juga ada tanam tebu nggak banyak sih, itu kan bisa diproses. Nah itu yang perlu ditambahkan apa aja selain tadi apa itu? Kapur sirih ya, kapur sirih. Jadi terus pengaruhnya apa seandainya kita beli gula merah yang dari pasaran karena hasil saya yang ini saya beli gula merah di pasaran ini hasilnya hasil ekoenzimnya. Karena di sini nggak ada molase Pak, di Jambi saya kebetulan di perbatasan antara Jambi dengan Sumatera Barat, tepatnya di Rimbo Bujang itu nggak ada namanya molase, itu nggak ada. Jadi saya pakai gula di pasaran itu aja. Dan kadang saya pakai gula yang dari Lampung sama Sumatera Barat. Itu aja Pak, makasih Pak. Selamat malam. Iya, terima kasih Pak Iksan. Langsung saya jawab ya, mohon izin. Atau mungkin ada yang lain punya pengalaman, monggo berbagi. Jadi Saya gini. pernah sih bikin dari air tebu sampai jadinya gula yang beku itu habis waktu 2 jam. Jadi memang butuh waktu yang cukup panjang, Pak Iksan. Seperti saya bilang di awal tadi, tebu boleh sama manis, tapi akan berbeda nanti jadinya gula seperti apa. Mungkin kalau tebu di tanah yang karakternya itu apa namanya liat, kemudian di situ tidak bisa kering, itu akan jadi gulali. Jadi sebenarnya prinsipnya gampang. Kalau tebu-tebu ditanam di tanah yang cocok untuk apa namanya produksi gula merah, itu tidak perlu tambahan apapun sebenarnya. Cukup kita peras niranya kayak es tebu itu jadinya kita rebus 2-3 jam itu akan jadi sendiri Pak.
Jadi kayak Pak Iksan bikin mungkin pernah tahu prosesnya bikin jahe instan, kunir instan, itu kan minta bantuan karamelnya pakai gula putih kan. Nah, sama persis seperti itu. Ketika gula putih itu dicairkan kemudian ditambah dengan perasan sari temulawak, sari jahe atau yang lainnya, itu kan hanya berusaha untuk menguapkan airnya saja, menghilangkan airnya saja. Ketika dia karamelnya itu sudah cukup matang, dibiarkan dia akan jadi gula sendiri sebenarnya, Pak. Saya tadi bilang kapur itu hanya untuk mensiasati ketika tebu itu sudah kelewat masa simpan setelah panen. Itu biasanya muncul pH yang rendah. pH rendah itu risikonya nanti nggak jadi gula, tapi jadinya gulali molor seperti itu. Kalau untuk tebu-tebu yang bagus, kita tidak perlu tambahan apapun. Cukup kita rebus sambil buang kotorannya, karena dengan kapasitas giling yang segitu besar, kita nggak mungkin nyuci tebu satu persatu, kemudian akarnya buang satu persatu, itu nggak mungkin. Jadi kotoran-kotoran itu akan berkurang ketika direbus. Itu akan naik menjadi, namanya kalau di sini tamte, itu limbah-limbah. Gitu Pak Iksan. Jadi silakan dicoba, diperas niranya. Kalau tebu itu memang pupuknya cukup, NPK-nya sesuai dengan rekomendasi dari kebutuhan pertumbuhan tebu itu sendiri, kemudian masa tanamnya itu pas, masa panennya pas, sudah masuk masa tebu, saya kira bisa kok buat sendiri, nggak masalah. Bahkan kita sendiri kalau mau ngetes tebu bukan dari lahan sendiri ya, artinya beli tebu dari supplier lain, sebelum kita giling dalam kapasitas besar itu kita biasanya mengambil 3 atau 4 batang, kemudian kita peras dan kita tes di panci, Pak Iksan. Di panci kita masak dengan kompor LPG itu nanti 2 jam akan ketahuan. Kalau dari sampel yang kita ambil itu jadi gula, kita deal beli tebu di luar itu. Kalau enggak, ya enggak jadi beli gitu. Tesnya gampang sebenarnya. Gitu Pak Iksan. Pak Antoni. Seru ya, Bu Lina, kalau pemilik dapur gula yang sendiri turun tangan, jelasin lebih jelas. Ya, terima kasih Ini Pak sinyalnya Yahya. kurang bagus ya kelihatannya. Silakan Bang Antoni. Ya, tadi kan Pak Yahya menyebutkan GMT-nya untuk digunakan kapur ya, kapur. Tadi Bu Ana juga mempertanyakan boleh nggak kapur itu untuk kalau konsumsi gitu bagaimana? Ini cuma sekedar share aja. Bu Vera sudah tahu banget waktu ke Karo berapa kali, semua ibu-ibu yang di Karo sini itu hari-harinya tuh makan sirih pakai kapur. Jadi satu hari itu minimal berapa ya? Mungkin kalau 20 kali makan sirih, 20 kali dia jilat untuk kapur, itu langsung loh. Itu nenek saya juga makan kapur, sirih. Ya saya cuma menyatakan bahwa ya kapur itu namanya kapur untuk sirih itu kapur mungkin yang dimaksud Pak Yahya juga ya itu dalam batas aman untuk dikonsumsi ya, batas aman. Jadi mungkin tidak inilah ya pasti kalau yang namanya dikonsumsi pasti yang batas aman. Cuma itu aja teman-teman. Kita mau belajarnya itu step by step ya. Jadi GMT hari ini, nanti besok dalam minggu ini apalagi supaya teman-teman bisa catat masing-masing satu-satu. Sehingga nanti teman-teman kalau sudah lengkap semua dalam beberapa minggu ke depan, itu seperti satu puzzle yang udah lengkap teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar dengan baik. Kadang-kadang kalau kita langsung belajar prakteknya ekoenzim, kan banyak hal yang sebetulnya kita nggak ngerti lebih detail, kita nggak ngerti dalam. Kita tahu tapi hanya kulitnya aja gitu loh. Jadi malam ini kita mulai seperti ini supaya teman-teman bisa belajar dengan betul-betul yakin ya. Dan kita sudah pastikan juga teman-teman komunitas ekoenzim, kita punya supplier-supplier yang bisa dipertanggungjawabkan. Sudah dicoba, sudah dicek, dan juga harganya juga ya masuk akal lah teman-teman sekalian ya. Sama-sama di satu sisi produsen tentu saja mau ada untung juga, di sisi lain kita sebagai konsumen juga
bisa mendapatkan barang yang kualitas bagus. Oh, untuk itu saya persilakan satu pertanyaan terakhir, boleh? Oh, ada dua, ya udah dua aja nih dari Bu Ana dan Bang Ranto. Bu Ana dulu ya, silakan. Dinyalakan audionya, Bu. Begini pertanyaan saya. Saya rasa hari itu yang GMT saya yang mengeras itu bukan ditambah kapur siri, tapi dikasih dolomit. Banyak itu yang beredar kalau di daerah Sumatera Utara ini sebelum kita kenal ini ya Bang Ranto, terus beberapa yang direferensi Bu Feratan itu yang mereka itu dibilang GMT tapi ditambah dengan dolomit sehingga warnanya itu ya begitu. Bagus sih, cuman ya ternyata dolomit itu, makanya saya mau tanya Pak Yaya, apa resikonya kalau GMT-nya dolomit? Bukan kapur siri. Resikonya saya untung, Bu, karena dolomit 1 kilo hanya 500, Bu. Kan resiko untuk kesehatannya gimana? Ya, saya nggak makan. Vera mungkin yang bisa jawab. Jadi memang itu, Pak Yahya, sebentar saya tanya sedikit nih supaya teman-teman ngerti. Dolomit itu kalau nggak salah, kalau zaman dulu saya ingat dimasukin ke ember isi air. Nah, kemudian kita ambil kuas itu buat apa? Ngecat tembok ya, betul ya? Kan dolomit itu kan kapur pertanian. Jadi beda dengan pH biasanya. Iya. Oke. Sama-sama kapur tapi itu kan non edible. Nggak mungkin lah orang kapur sirih pakai dolomit kan nggak mungkin. Ini mau ngasih tahu aja, Bu. Masalah kapur sirih tadi itu ini mau ngasih tahu aja, itu kalau sebatas wajar dia malah anti racun itu. Jadi kalau kita musim-musim penghujan tak masak sayur-sayur daun kayak gitu, kalau kita tambahkan kapur sirih, dia udah anti racun itu di masakan itu. Jadi kalau kapur itu sewajarnya sangat menyehatkan badan kita, bukannya merusak begitu. Dan kedua, Pak Yahya, resepnya ini lagi satu. Dosisnya. Iya begitu, Bu. Terus ini gini. Bisa dilihat warnanya bening banget ya. Ini ekoenzim. Ekoenzim. Usia bening kan? Dolomit nih saya rasa campurannya ini. Kayak biosaka Pargo itu, kayak biosakanya Pargo itu. Seperti air pump yang lagi kotor aja sedikit aja warnanya, ini masih tembus pandang kan. Nah ini jari saya masih tembus pandang semua. Kalau aromanya gimana Bu Ana, dan BO-nya masih keras ya waktu itu ya? Yang ini saya nggak ingat lagi. Diberikan doa yang baik. Tapi saya jadi, kenapa gini nih? Sebenarnya gampang kok untuk ngetes ini kapurnya penambahannya berlebihan atau enggak sih? Tinggal diincip aja gulanya. Kalau dia muncul rasa pahit, pasti itu kapurnya kebanyakan. Ya, jadi itu sebenarnya triknya pemasak gula. Bagaimana kadang-kadang gini prosesnya. Kenapa dibutuhkan kapur itu yang agak ekstrim? Kita itu kan nggak produksi 24 jam, Bu ya. Para teman-teman di sini saya ceritakan. Kita itu banyak produksi karena etika bekerja. Kita nggak punya shift 2 atau 3 shift, hanya 1 shift saja. Jadi kita mulai dari jam 6 pagi proses sampai jam 4 sore. Nah, di akhir proses itu pasti ada nira yang tidak final. Karena kita masak itu ribuan liter. Pasti ada nira yang tidak final selesai sampai dengan jadi gula merah. Artinya diinapkan sampai besok paginya. Jadi belum masak, dibiarkan ditunggu, kemudian besok dilanjutkan kembali. Nah, posisi nira yang belum jadi ini tadi, yang setengah matang ini potensial untuk turun pH menjadi asam. Disiasati besoknya itu ditambah dengan kapur. Kalau tidak ditambah dengan kapur, dia tidak bisa jadi karamel, tapi jadinya gulali yang molor itu. Kalau fresh, nira tebu diperas hari ini, kemudian langsung dimasak dalam waktu 4 jam selesai, itu nggak perlu kapur sebenarnya, nggak perlu kapur. Itu aja. Terima kasih. Umumkan ya Bang ya.
karena udah banyak admin kita udah kapok, udah capek. Sekalian saya umumkan, mulai dari hari ini, admin kita tidak wajib untuk bantu jawab tentang gula. Mau pakai gula pasir, mau pakai molasses, mau pakai gula aren, gula apa, terserah. Itu ekoenzim milikmu sendiri, dan bikinlah eksperimen dengan bermacam gula, itu bebas. Enggak ada yang marah kok, enggak ada yang ngelarang. Silakan coba. Jadi dari diri sendiri, dari hasil praktek sendiri, apa yang terbagus, apa yang kamu paling suka. Cuman ingat, jangan karena untuk terkenal, untuk bagi-bagi orang yang banyak, bikin yang murah. Nah itu saya rasa nggak bagus ya. Ya, Jadi memang kasihan pula memang kalau yang seperti itu, Bu. untuk Jadi ngasih orang gula yang bagus gitu kan. Jadi manfaatnya kemana pun nggak nyampe. Nah, itulah. Untuk pertanian, buat gosong tanaman. Untuk kesehatan, tambah parah kita dibuatnya. Jadi kita nggak jawab lagi tentang gula. Selesai Zoom ini, semoga semuanya bikin ekoenzim dengan hati yang tulus, dengan hati yang bahagia. Tangannya untuk membantu orang, jangan merusakkan bumi ini lagi. Di daerah sini itu kan banyak es tebu ya. Banyak es tebu, kita tinggal ambil niranya aja, dimasak jadi itu gula bagus. Gampang. Kalau di sini gampang. Karena tebu di sini tuh kalau bukan untuk giling 12 bulan dalam setahun itu selalu ada. Tapi kalau untuk musim giling ya saya bilang tadi hanya 150 hari. Dan ini adalah bulan-bulan terakhir kami giling. Dan saya mesti komitmen sama Pak Argo, saya kalau diminta menyediakan gula, daripada gulanya jelek, saya mending tidak buka order. Silahkan cari ke produsen lain. Jadi yang saya kirim untuk teman-teman komunitas ini, tanya Pak Argo itu, dia bilang ngeyel, wis toh ditoto diadai, dikemas yang bagus. Saya nggak mau. Kalau itu speknya bukan spek ekoenzim, saya juga sebenarnya sama kok, saya jual untuk ekoenzim, untuk pabrik kecap, untuk pabrik industri makanan sama. Cuma saya minta tambah biaya packing sama apa namanya tenaganya itu loh, bukan banyak. Membangun reputasi itu sulit ya Pak, kalau ngancurin cepet ya. Kalau packingnya agak bagus, sebenarnya harganya sih lebih mantap juga. Makanya saya sering menawarkan ke Pak Argo, kalau mau kiriman, mau packing sendiri silahkan, saya kirim kemasan 50 kilo, saya tinggal antar aja sebenarnya. Ya, plastiknya tebal itu bagus Pak. Iya. Plastiknya tebal bagus. Jadi gini, semakin bagus gula, itu perjuangan untuk mengemas itu semakin gampang. Kalau gulanya jelek, ngemasi 50 kilo itu nggak cukup 1 jam. Iya. Jadi kalau pengalaman Kang, pengalaman aku. Jadi kalau saya punya gula yang kurang bagus, meskipun masih layak, itu food grade lah, masih food grade, karena memang di awal-awal musim giling itu kadar air masih tinggi, sehingga tekstur gulanya itu nggak bisa ambyar, nggak bisa kepiar gitu. Itu sulit mengemas, jangankan 1 kilo, 5 kilo aja sulit ngemasnya. Jadi kalau teman-teman ini mau aman stok GMT-nya, bukan saya promosi, silakan order dari produsen manapun. Tapi perlu diingat gula itu ada musimnya. Ini sudah bulan 10 mendekati pertengahan menuju akhir. Ini saya pastikan tidak ada lagi produsen secara normal yang produksi gula merah. Jadi nanti kita akan buka lagi bulan 5. Jangan khawatir, disimpan 1 tahun pun nggak masalah. Kalau mau aman stoknya, silakan stok sebanyak-banyaknya. Karena habis ini kita tidak produksi lagi. Dan kalau sudah tidak produksi, yang menyimpan gula itu bukan kami, bukan rumah giling, tapi para broker-broker gula yang punya kontrak dengan pabrik industri makanan seperti kecap, seperti petis dan lain sebagainya. Jadi posisi gula apa, Pak? Bukan di kami. Terakhir ini kami sudah tidak giling, secara normal sudah nggak giling, itu sudah tutup. Sudah tutup. Nah, jadi nanti bukan berburuk sangka, ketika ada produksi di bulan 12, bulan 1, tinggi-tingginya puncak hujan, itu jangan terlalu berharap ada gula merah tebu, niranya murni. Pasti itu ada campuran rafinasi atau gula putih lainnya. Nggak tampak, secara fisik itu nggak tampak.
karena akan dirubah jadi karamel dan jadinya gula merah. Gitu aja. Kalau sekarang masih Ini bagus kan Pak? teman-teman simpan Sekarang ya buat stok. sekarang masih bagus. Ini puncak musim kemarau di sini, gulanya masih bagus. Tapi ya stoknya sudah nggak banyak. Rata-rata kita juga sudah nggak tahan dengan modal yang kita keluarkan. Akhirnya untuk nyetok dan biaya tanam tebu untuk musim berikutnya juga butuh modal. Jadi kita nggak nyimpan banyak-banyak. Baik. Silakan Kak Yudi. Ya, tidak ada perjumpaan tanpa perpisahan untuk malam ini. Jadi kita udah dengar ya mengenai gula, GMT, kenapa kita harus pakai GMT, kualitas mana yang bagus, prosesnya seperti apa, dan tadi yang di awal saya bilang kan, kalau bikin GMT itu nggak gampang. Tadi rendemen 10% aja udah bagus banget. Apalagi kalau nanti mulai musim hujan. Tadi makanya kan dibilang tadi nggak giling nih kalau udah bulan nggak giling. Nanti ketemu lagi bulan berapa. Nah, oke. Kalau begitu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kakak-kakak, kita sudahi dulu pertemuan malam ini dengan sesi topik khusus gula merah tebu. Dan kemudian dalam minggu ini malam lagi ya. Ya, bisa Bu, tenang Bu, kita atur waktunya. Dan untuk minggu ini kalau nggak salah masih ada 2 lagi ya, Kamis dan Jumat malam. Ya. Besok malam dan Jumat malam itu dengan materi yang berbeda. Silakan Bapak Ibu hadir, jangan lupa bawa catatan. Itu dari saya kembalikan kembali kepada Nyonya Rumah. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih banyak Kak Yudi. Terima kasih Bu Vera, Pak Yahya, dan Cak Argo, juga semua teman-teman yang sudah memberikan testimoni, sharing. Tentu kita saling mengisi ya, dengan pengalaman-pengalaman kita membuat kaya. Semoga yang kita hadirkan di sini, yang sudah kita bahas di sini, membawa manfaat buat kita semua, dan juga selain manfaat buat diri kita, juga buat kehidupan kita membuat ekoenzim dengan lebih baik, dengan lebih bermutu, dan juga bermanfaat bagi sesama. Saya Nyonya Rumah, mohon pamit. Selamat malam, sampai jumpa besok ya. Terima kasih. Besok malam, jam 30.